Perempuan dan anak adalah dua kunci sukses utama masa depan Indonesia yang butuh perlindungan dan pemberdayaan. Mungkin jalannya tidak mudah dan banyak tantangan, tapi ada sosok inspiratif, Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang tidak pernah menyerah untuk memotivasi, melindungi, dan memberdayakan mereka semua. Seperti apa perjalanan karir beliau? Mari kita dengarkan langsung cengkrama dengan Ibu Bintang Puspayoga. Saya Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kalau bekerja di bidang perlindungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kali yang memotivasi itu sepertinya garis tangan saya. Kenapa garis tangan saya? Saya ingat sekali tahun 2000, tapi sebelumnya itu kan kalau bicara masalah background pendidikan saya, kemudian juga saya sebagai ASN itu kan di bidang keuangan. Memang itu saya adalah orang yang eksak banget, 1+1=2, tidak boleh dibelokkan. Tapi tahun 2000 itu situasi politik ya, itu suami saya dipilih, kalau tahun 2000 kan masih prosesnya melalui DPRD ya, menjadi wali kota Denpasar. Artinya apa? Sebagai istri pimpinan daerah, itu kan kita pasti akan dilekatkan dengan kehidupan masyarakat, sosial masyarakat. Jadinya saya mengenal pendampingan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak ini adalah tahun 2000 itu, ketika saya mendampingi suami saya sebagai wali kota Denpasar. Nah di sana kan kalau sebagai istri pimpinan daerah pasti jabatannya banyak lah secara fungsional. Itu adalah sebagai ketua tim penggerak PKK, kemudian ada kegiatan sosial K3S, kemudian berkaitan dengan kerajinan, ketua Dekranasda, dan semuanya itu akan melekat kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu kalau K3S itu betul-betul kan kesejahteraan sosial yang kita harus mendampingi anak yatim, anak-anak yang kelompok rentan. Nah di sana walaupun awalnya sangat sulit untuk saya penyesuaian diri, tapi saya sangat menikmati sekali ketika kita memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak. Itu kan hampir 8 tahun mendampingi sebagai wali kota, kemudian dilanjutkan lagi menjadi waktu itu 5 tahun lagi suami saya wakil gubernur. Itu kan selalu melakukan pendampingan kepada isu perempuan dan anak, dan itu bagi saya sangat menyenangkan sekali. Makanya setiap akan ada pembinaan PKK, turun ke lapangan, ke masyarakat, saya sudah sebelumnya pasti akan senang gitu. Saya betul-betul nikmati ketika memberikan pendampingan pada perempuan dan anak. Kalau hal yang paling menantang ya terhadap isu perempuan dan anak, kapasitas saya sebagai menteri, nah ini ketika isu-isu perempuan dan anak yang sangat kompleks dan multisektoral ini, itu berkaitan dengan isu budaya. Ya, ini kan kalau kita bicara isu perempuan yang kita dampingi, saya ingat sekali ketika di Sumba, itu kan viralnya kawin tangkap. Nah itu kan sangat lekat dengan faktor budaya. Nah kenapa itu di beberapa kasus dilegalkan? Karena katakanlah aparat penegak hukum berarti tidak berani menindak tegas karena itu berkedok budaya. Makanya kan tidak ada budaya, saya berpikirnya tidak ada budaya yang statis, budaya itu pasti akan bergerak secara dinamis. Yang penting pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Ya tantangannya cukup banyak, demikian juga terhadap anak ya, perkawinan anak itu kan di beberapa daerah masih ada, seperti di NTB ada kawin merari, kemudian di Wajo pun saya hadir gitu, anak usia 13-14 tahun kawin di usia muda dibuatkan pesta besar karena itu budaya. Tapi tidak ada istilah yang tidak bisa kita selesaikan. Saya bicara masalah isu perempuan dan anak ini memang tantangannya cukup besar ya, karena sangat kompleks, kemudian juga intervensi yang kita lakukan di setiap daerah itu tidak bisa sama karena kearifan lokal tersebut. Tapi beberapa kasus yang kita tangani ketika kita melakukan pendekatan tidak saja secara
pemerintah kedinasan ya, tapi kita duduk bersama dengan tokoh adat dan tokoh agama, pasti kita akan menemukan solusi. Salah satunya kawin tangkap di Sumba, ketika kita kumpul dengan pimpinan daerah 4 bupati di daratan Sumba dengan Kapolres, kemudian tokoh agama, tokoh adat, di sana kita bisa pilih mana yang namanya budaya, mana yang namanya kriminal. Itu yang mungkin tantangan secara umum dalam penanganan kerja-kerja di kementerian ini terkait dengan isu perempuan dan anak. Secara pribadi saya, salah satunya apakah saya termasuk orang yang perfeksionis ya. Nah di sini mungkin teman-teman saya jajaran kementerian ini agak sulit mendampingi saya karena saya harus sempurna gitu. Kan saya pengennya kita lebih terus belajar dari kekurangan-kekurangan, tapi itulah yang melelahkan dari dulu pun karena bawaan kali ya. Kalau orang bilang orok bayi kali, saya pun ingin mengikis perfeksionis saya karena itu sangat melelahkan. Kalau tugas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, beberapa kali saya turun ke daerah mungkin lebih banyak mengharukan ya. Karena apa? Saya dalam melakukan kerja-kerja dimanapun diamanahkan, saya pasti melakukan pekerjaan itu saya nikmati. Jadi pekerjaan itu tidak saya jadikan beban. Tapi setelah di kementerian ini, ketika kita turun, bagaimana melihat, apalagi di daerah 3T ya, melihat anak melahirkan anak, kemudian usia 6 tahun, dia harus hamil disetubuhi ayah kandungnya, seperti itu saja terus. Kemudian melihat anak perempuan harus ditahan karena dia membunuh, membela dirinya karena diperkosa. Pendampingan seperti itu betul-betul boleh dikatakan mengharukan dan menyayat hati ya. Saya ada di kementerian ini, setiap turun harus mendampingi kasus yang menimpa anak-anak, perempuan, kekerasan yang menimpa perempuan. Ya betul-betul kementerian air mata deh yang saya sebut. Tapi bagi saya sering mengajak teman-teman ini, kerja-kerja kita adalah kerja-kerja tabungan dunia akhirat gitu kan. Mungkin saya bisa sampai saat ini itu tidak terlepas juga dari perempuan-perempuan hebat dan luar biasa yang menginspirasi saya gitu kan. Ya banyak sih, tidak terlalu banyak. Ya mungkin terkhusus saya ingin sampaikan kalau di internal, kalau urusan domestik yang menjadi role model saya tentu ibu saya. Saya adalah bersaudara 8 orang ya. Di usia saya SMA kelas 1 ya, saya masih punya 3 adik. Itu saya sudah ditinggalkan oleh orang tua bapak saya. Jadi ibu saya single parent. Tapi dengan single parentnya ibu saya dengan 8 bersaudara, ya tidak ada satupun yang tidak sarjana. Tidak ada satupun yang pengangguran. Artinya kan sebenarnya perempuan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu kalau kita bicara di urusan domestik. Sebenarnya perempuan itu adalah perempuan tangguh dan luar biasa. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya menjalankan tugas-tugas di kementerian ini ya. Kalau sekarang itu saya punya me time yang luar biasa karena baru 8 bulan ini saya ada cucu. Kalau dulu kita bilang di masyarakat, aduh kalau punya cucu luar biasa bahagianya, kita sayangnya jauh lebih. Sekarang itu saya rasakan. Nah, me time saya itu adalah jam 4 pagi. Kalau di Bali kan jam 5 tuh. Kalau di Bali sudah jam 5 itu waktunya cucu saya bangun gitu. Jadi saya sudah bisa video callan. Itu kayaknya sumber energi saya itu ada di cucu saya gitu kan. Dan kalau waktu-waktu yang lain ya bagaimana kita mengatur waktu sajalah. Ya, jangan tugas yang membuat kita mengabaikan tugas-tugas domestik kita sebagai seorang ibu, sekarang sebagai seorang nenek dan sebagainya.
tenis meja saya sudah lakoni dari saya kelas 5 SD. Tapi sebelum kelas 5 SD sudah main, dan kelas 5 SD itu saya sudah turun panggung, artinya sudah ikut event gitu. Kalau dulu kan namanya Pekan Seni Pelajar. Kemudian juga kalau dulu masih namanya ada Porseni tingkat kecamatan, kabupaten, itu saya sudah ikuti dari kelas 5 SD. Sampai kuliah pun saya bisa ke Brawijaya itu karena tenis meja kita kan. Kemudian dapat jodoh pun itu tenis meja. Saya waktu mahasiswa, suami saya Fakultas Sosial Politik, saya ekonomi, karena sama-sama di Senat tahun 90-an ya, apa 89 itu kita buat event nasional, kejuaraan tenis meja nasional di kampus. Ketuanya suami saya. Waktu itu kan masih pacaran lah, masih gitu. Ketuanya saya, sekretarisnya. Di sanalah juga dapat jodoh, karena tenis meja pun dapat jodoh. Kalau main sampai sekarang sih, kalau rutin sih nggak bisa. Tapi sewaktu-waktu ketika betul-betul free waktunya, masih lah dilakoni sekali-sekali. Kalau mimpi, kalau secara pribadi saya pikir tidak ada lagi ya, karena mimpi saya itu sudah melebihi, sudah diberikan sama yang di atas. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi menteri. Ini kan sudah menjadi tokoh nasional ya bagi saya. Kalau untuk pribadi, saya sudah bersyukur anugerah yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan mimpi di luar ekspektasi saya. Tapi kalau mimpi yang saya inginkan dalam mengemban tugas di kementerian ini adalah kesetaraan bagi seluruh perempuan Indonesia di tengah budaya patriarki yang mengakar. Kita kan sudah kalau ngomongin perempuan dan anak, saya masih sering emosinya keluar. Ya, kesetaraan, bagaimana perempuan Indonesia menjadi terdepan di dalam menjaga bangsa dan negara ini. Karena saya yakini betul ketika kesempatan dan peluang itu diberikan, tidak ada istilah tidak mungkin bagi perempuan. Nah, mimpi tinggi saya adalah bagaimana kesetaraan di tengah budaya patriarki yang temboknya terlalu tebal ini bisa kita wujudkan di Indonesia. Ya, itu kalau udah ngomongin perempuan dan anak, perkawinan anak, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud memarginalkan bapak-bapak. Ya, memang realitanya seperti itu. Kalau saya virtual, ketika perempuan di Aceh mau maju menjadi kepala desa, perempuan haram menjadi pemimpin. Kan itu masih termasuk isu-isu yang harus kita selesaikan. Maka perempuan di perkotaan ya patut bersyukurlah mempunyai kesempatan yang sama. Tapi perempuan di 3T itu mereka tidak punya mimpi untuk dirinya sendiri. Kalau bicara harapan untuk perempuan Indonesia, mungkin yang pertama itu perempuan harus punya mimpi dan mampu mewujudkannya. Kemudian perempuan-perempuan Indonesia harus berdaya dan mandiri. Nah, berdayanya dalam arti yang luas. Tidak hanya berdaya secara ekonomi saja, bagaimana pemahaman perspektif gender itu kuat dipahami. Saya melihat ketika perempuan itu mandiri, berdaya, nah isu-isu yang lainnya terkait dengan pengasuhan, dengan peran kita sebagai ibu, itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian isu kekerasan, KDRT, pasti kita tidak akan alami karena kita punya bargaining position. Kemudian juga perkawinan anak, pasti bisa kita akan selesaikan, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara masalah perkawinan anak, itu kan tidak hanya dari faktor budaya saja, tapi kan itu juga faktor kemiskinan. Supaya lepas dari kehidupan anaknya itu, ya anak-anak dikawinkan di usia anak. Nah, seperti itu mungkin harus perempuan Indonesia harus berdaya dan mandiri gitu. Satu kata untuk perempuan Indonesia adalah tangguh.